Halo guys, balik lagi sama Gojam. Dan guys, hari ini gue mau lanjut ya jawab pertanyaan ya. Ini ada lumayan banyak nih pertanyaan masuk nih. Gue mau ngebut. Oke, ini ada pertanyaan masuk dari Bro Felix Cendana ya. Bro Felix bertanya, Bro Gojam tolong bahas Grand Seiko SBGA 407 Skyflake. Menurut lu gimana? Oke, tanya. Oke. Jadi Bro Felix nih tertarik ya sama ini model Grand Seiko SBGA 407 atau yang biasa dijulukin Skyflake gitu ya. Nah, ini Grand Seiko nih model numbernya tuh selalu bikin pusing kepala ya, jujur ngomong ya. Gue jujur ya bro ya, nggak bisa inget loh semua loh. Kalau kadang-kadang gue harus ngetik di komputer baru gue bisa tahu oh ini. Gue cuma inget yang gue suka aja. Kalau yang gue suka bener, nah itu gue baru inget tuh. Tapi kalau nggak bisa semua gue inget karena pusing terlalu banyak gitu. Dan ini bukan hanya gue, banyak banget orang yang nggak bisa inget gitu loh. Kalau yang gue punya sama yang gue suka ya itu gue bisa ingat gitu loh. Tapi yang SBG 407 ini gue inget sih jujur ngomong ya. Gitu ya. Oke, Skyflake. Oke bro, langsung gue bahas ya. Sebenarnya ini adalah varian daripada sebenarnya Grand Seiko ada juga ya Snowflake ya. Itu terkenal tuh Snowflake ya. Nah ini adalah variannya Snowflake ya, Skyflake. Bedanya adalah warna. Yang ini warnanya ice blue. Kalau Snowflake warnanya snow, jadi warnanya putih gitu ya. Oke, menurut gua gimana? Oke, langsung gua bahas ya. Oke, pertama ngomongin dulu mungkin proporsinya ya. Ini 40 mm, udah gitu ketebalannya hampir boleh dibilang 13 mili lah ya, 12,8, hampir 13 lah, sekitar 13. Jadi jatuhnya lumayan tebal kalau di tangan gitu ya. Tapi Grand Seiko memang jujuran ngomong ya, secara jam ya. Itu salah satu hal yang dikritik ya sama Grand Seiko tuh terkenalnya kita udah tahu lah ya finishingnya itu bagus lah ya, Zaratsu itu bagus. Gue sendiri punya Grand Seiko gitu ya, itu bagus gitu. Tapi orang selalu bilang kayak jamnya tuh agak sedikit tebal gitu ya. Nah ini salah satunya gitu ya. Ini lumayan tebal 13 mili gitu loh. Jadi jamnya bukan tipis gitu. Kalau musiknya kan tipis kan ya sekitar 11-12, ini 13 mili gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa gitu loh. Gue jujur ngomong, gue juga dulu pernah tertarik bro sama model ini. Dan gue pernah pikir mau beli juga nih gitu. Dan gue udah pernah coba gitu. Makanya gue bisa ngomong juga sih ya. Walaupun gue bukan owner, tapi gue udah pernah coba gitu ya. Dan gue kalau lu sekarang tanya pendapat gue akan kasih tahu secara jujur gitu ya. Nah jadi menurut gue sih ini jadi pertama proporsinya dulu itu 40 mili, terus udah gitu 13 mili. Menurut gue sih proporsinya oke sih gitu ya. Gue nggak keberatan karena gue orangnya juga seleranya kalau jam yang agak sedikit tebal gue nggak apa-apa gitu loh. Tapi gue tahu orang pada umumnya lebih demen sama jam yang tipis gitu. Tapi kalau gue sedikit tebal nggak apa-apa karena kalau terlalu tipis gue kadang-kadang risih. Jadi kerasanya kayak ringkih dan menurut gue gini, ini SBG 407 Skyflake ini sebenarnya kayak sporty dress watch gitu ya. Kenapa gue bilang sporty? Karena karena ini water resistance 100 meter. Jadi ini udah masuk kategorinya sport gitu loh. Jadi ini bukan jam yang dibilang dressy, tapi sporty dress watch. Tapi kenapa masih ada dress watch ya? Karena kalau kita lihat ya bro ya, model-model jam Grand Seiko itu ya boleh dibilang tuh, kalau gue boleh bilang ya, kecuali kalau lu ngomongin yang sport line-nya mereka gitu ya. Tapi kalau yang ini kan SBG 407 kalau nggak salah dari Heritage Collection nih, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah enggak Heritage Collection gitu ya. Kalau nggak Heritage, Elegance, gue lupa deh. Tapi kayaknya sih ini kayaknya masuk Heritage nih. Kayaknya yang ini masuk Heritage ya. Yang nggak peduli lah mau Heritage atau Elegant lah. Tapi pokoknya menurut gue yang Heritage atau Elegant gitu ya, walaupun terutama yang kayak begini nih, walaupun dia sporty ya, ini sports nih masuknya nih, tapi dialnya Grand Seiko itu tuh menurut gue tuh elegant, dressy gitu loh. Nah ini termasuk ini gitu. Jadi walaupun ini sporty 100 meter water resistance ini secara teknis bisa nih diajak berenang nih gitu ya. Tapi dia tetap ada unsur elegannya, unsur manisnya gitu loh. Jadi ini masuknya sporty dress watch gitu ya. Jadi ya menurut gue gini, terus udah gitu ini movementnya juga bagus, udah spring drive gitu ya. Jadi
Kalau menurut gua gimana? Oke, hal yang gua suka ya dari Nijem ya, yang gua suka dua, yaitu movementnya spring drive. Itu gua suka. Spring drive kita udah tahu lah ya. Ini spring drive tuh cuman ada di Grand Seiko. Jadi kalau misalnya orang sekarang aja ya, orang kalau misalnya mau beli Grand Seiko rata-rata tuh selalu maunya yang spring drive. Karena kenapa? Lu mau cari di mana juga nggak ada. Cuman Grand Seiko doang yang ada spring drive. Spring drive tuh jadi itu movementnya mereka ya. Dimana mekanik tapi ke akuratnya itu ya udah kayak quartz. Nah itu spring drive tuh gitu. Dan begitu spesialnya spring drive itu adalah movementnya tuh ya jarum detik itu kalau kalau bergerak ya dia halus banget bener-bener. Gue juga udah lihat sih, waduh gue bener-bener kayak halus banget loh, gila bener-bener ya nggak main-main loh gitu spring drive gitu. Gue punya Grand Seiko tapi Grand Seiko gue bukan spring drive, itu automatic biasa gitu. Spring drive tuh lain banget ya, geraknya halus, jauh lebih halus gitu, dan akuratnya minta ampun. Akuratnya katanya bisa sampai kayak 1 bulan cuman kayak bergeser berapa cuma antara 1 sampai 15 second gitu. Bahkan gue pernah denger orang-orang ngomong gitu kayaknya 1 bulan cuman cuman kayak bergeser cuma berapa second doang. Gila-gilaan deh bener-bener deh, nggak ada yang udah kalau lu ngomong spring drive ya, movement ya, akurasinya ya sama Rolex ya, Rolex aja bisa diberakin istilahnya gitu loh. Jadi ya itu akurasinya tuh udah kayak quartz gitu loh, gilanya sampai segitu gitu loh. Jadi mantap lah ya, itu yang gue suka ya. Jadi yang gue suka dari jam ini bro adalah kesatu, gue suka movementnya yang jelas. Terus kedua gue suka sama jam, warnanya ice blue itu bagus, gue suka tuh. Makanya gue sempet naksir sama ini jam gitu. Tapi gue tuh nggak demennya sama ini jam gini ya. Yang gue nggak suka satu sih bro. Kalau ini, tapi ini sekali lagi ini pendapat gue doang sih ya. Yang gue kurang suka adalah dia power reserve-nya itu ya. Power reserve-nya ini 3 hari ya, normal ya. Tapi yang gue nggak suka tuh power reserve dia tuh di depan, dia taruh di dial. Jadi itu gue kurang suka tuh gitu. Karena gue orangnya tuh demennya sama yang jam tuh yang apa ya, yang clean, yang dialnya tuh bersih. Udah gitu simetris. Nah ini tuh ya dia tuh taruh power reserve di sana ya gitu ya. Itu gue jujur ngomong gue sakit mata sih gitu ya. Jadi gara-gara ini aja ya, ini udah bikin gue udah jadi pokoknya nggak bakal beli gitu loh. Karena gue orangnya demennya power reserve tuh kalau misalnya ada power reserve. Jujur ngomong ya, ini power reserve tuh sebenarnya komplikasi yang sebenarnya lucu loh. Karena kalau lu tanya gue ya, power reserve favorit gue apa ya? Power reserve favorit gue. Komplikasi favorit Gojam apa? Kalau gue boleh bilang ya, gue paling suka power reserve. Power reserve tuh komplikasi yang paling gue suka. Karena kenapa? Paling praktikal. Paling bener-bener paling berguna itu gitu. Iya dong gitu, apalagi kalau lo punya jam lebih dari satu, gila itu penting banget loh gitu loh. Kadang-kadang gue pengen lihat gitu ini powernya sisa berapa gitu loh. Jadi gue suka banget tuh kalau ada power reserve gitu. Tapi gue nggak suka kalau power reserve ditaruh di depan, gue maunya taruhnya di belakang jadi bersih gitu loh. Nah kayak gitu, kayak misalnya Panerai gitu, ada tuh beberapa jam mereka gitu ya, ditaruhnya di depan power reserve. Aduh jelek banget ya, gue udah sakit mata tuh kalau power reserve ditaruh di depan. Itu kan jadi bikin rusak dial gitu kan. Nah ini begini gitu loh, Grand Seiko yang untuk model ini dia taruh di depan. Nah makanya gua sakit mata gitu loh. Nah itu yang gua nggak suka sih. Jadi gua nggak suka sama power reserve yang ditaruh di depan gitu. Nah tapi akhirnya Grand Seiko akhirnya sih udah belajar ya, karena model-model baru-barunya ini gitu ya. Bahkan waktu sejak dia luncurin generasi yang baru ya, Evolution 9 ya gitu ya. Itu kan ada yang pakai spring drive gitu ya, kayak White Birch gitu kan. Nah itu dia udah pakai spring drive, terus udah gitu power reserve juga udah lebih maju sekitar 5 hari ya. Ini kan masih 3 hari punya gitu kan. Terus udah gitu juga power reserve ditaruh di belakang gitu loh. Kalau ini kan masih di depan nih gitu. Jadi ya itu sih, gue sih gak sukanya power reserve di depan ya. Itu bikin sakit mata gitu loh. Tapi lain daripada itu sih, menurut gue sih nih jam sih sebenarnya sih bagus sih ya, secara proporsi dan segalanya gitu ya. Gue cuman jadi gini, secara ringkas ya, kalau lu tanya gue menurut gue gimana, menurut gue ini jam sebenarnya bagus gitu. Yang paling benar-benar faktor yang paling benar-benar bikin ini jam favorit adalah karena dia ada spring drive, movementnya spring drive, itu yang bikin bikin kayak narik orang gitu. Dan harganya, secara harga dia juga jujur ngomong harganya nggak terlalu mahal nih gitu, nggak terlalu mahal dibanding Grand Seiko lainnya gitu yang spring drive juga gitu. Nah kayak misalnya sekarang Grand Seiko kan udah keluarin tuh yang line baru kayak White Birch lah, Evolution gitu kan. Itu kan harganya lebih mahal jauh daripada ini gitu loh. Tapi lebih mahal jauh, tapi menurut gua sih ada improvement juga
gitu. Kayak misalnya yang gue bilang tadi, power reserve dari 3 hari jadi 5 hari begitu ya. Ya jadi gini lah, menurut gue sih gini bro ya, kalau ini jam, kalau secara proporsi sih menurut gue sih nggak apa-apa gitu, walaupun sedikit tebel ya, tapi kalau gue sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang bikin gue agak males sama ini jam gitu ya, terus gue juga suka sama warnanya ya, gue suka suka movementnya, gue suka warnanya ya, warna ice blue bagus ya. Udah gitu second handnya juga warnanya biru gitu, jadi matching gitu, warnanya biru gitu gitu ya. Kalau kalau lu nggak suka, kalau yang biasa snowflake kan warnanya putih gitu, nah ini warnanya biru, lebih gue bilang lebih bagus sih warna birunya dibanding warna putih gitu ya. Jadi gue suka warnanya, gue suka proporsinya juga boleh gitu. Gue orangnya demen sama jam yang agak sedikit tebal, tapi gue nggak suka sama power reserve bro. Power reserve mesti ditaruh di belakang gitu ya. Kalau kalau power reserve ditaruh di belakang aja, aduh ini mungkin mungkin gue bisa beli tuh gitu. Tapi karena ditaruh di depan, aduh gue sakit mata deh udah deh. Jadi gara-gara itu aja udah deal breaker buat gue tuh gitu ya. Kalau gue sih jujur ngomong bro ya, kalau gue sih kalau misalnya lu, kalau duit bukan masalah ya, kalau menurut gue sih, kalau gue bilang sih yang spring apa jam-jam Grand Seiko yang dengan spring drive dari Evolution 9 yang terbaru itu ya, itu menurut gue lebih bagus sih. Walaupun gue tahu emang secara harga lebih mahal ya dibandingnya model ini gitu ya. Yang ini kan bagusnya adalah spring drive, udah gitu juga lebih murah daripada model-model Grand Seiko yang baru. Grand Seiko ini gila nih, akhir-akhir ini sering sering dikritik sama orang, salah satunya adalah harganya juga udah naik tajam gitu ya. Nah, koleksi mereka yang terbaru Evolution 9 itu kan banyak tuh yang pakai spring drive gitu kan, kayak White Birch contohnya gitu kan. Nah, itu menurut gue sih lebih bagus ya. Karena kenapa? Karena power reserve udah meningkat lebih tinggi dari 3 hari ke 5 hari. Ya tapi itu juga nggak big deal sih. Tapi yang paling big deal buat gue adalah power reserve ya, di model yang terbaru itu ya, power reserve ditaruh di belakang. Kalau ini ditaruh di depan. Nah itu yang bikin gue apa ya, menurut gue lebih bagus yang baru gitu. Tapi gini bro, jadi singkat kata gini, kalau menurut gue ini jam bagus, sebenarnya bagus, warnanya bagus, proporsi juga menurut gue oke gitu ya. Cuma ada dua hal aja yang perlu gue kasih tau lo gitu ya. Yang pertama, lo harus ngerti ini jam agak sedikit tebal ya. Jadi gitu aja gitu. Ini tebalnya 13 mili gitu ya. Gue udah pernah coba pakai di tangan, jatuhnya agak sedikit tebal, sedikit, nggak tebal sampai gimana gitu, tapi sedikit tebal gitu ya. Ya gue rasa juga nggak akan inilah, nggak akan bikin lu ngerasa nggak nyaman lah, masih oke gitu. Cuman komplek gue cuma satu lah, pokoknya power reserve mestinya di belakang gitu loh, jadi bersih, lebih bagus menurut gue gitu loh. Tapi kalau misal lu nggak keberatan sama power reserve yang ditaruh di depan dan lu suka sama dialnya dan lu suka sama warnanya, menurut gue lu mau ambil ini jam, gue bilang gue sih nggak salahin sih. Menurut gue ini jam bagus karena walaupun yang baru wah secara teknik Grand Seiko bilang wah ada improvement lah, apa yang Evolution 9 itu kan ya gitu ya, apa power reserve lebih tinggi lah apa gimana, tapi harganya juga naiknya jauh lebih mahal daripada ini gitu. Ini lebih murah. Jadi kalau misal lo emang suka ini, menurut gue ya udah ambil aja. Karena kenapa? Lo hemat duit dan lo tetap dapat spring drive movement. Yang bagus dari ini jam adalah spring drive-nya itu gitu loh. Jadi kalau lo memang nggak apa-apa, nggak kayak gua nggak keberatan sama power reserve di depan, ya nggak apa-apa, lo ambil aja ini. Karena menurut gue sih secara warna ya bagus dan secara dial juga bagus. Cuman power reserve-nya aja bikin sakit mata gitu. Tapi kalau lo nggak keganggu, ambil aja, nggak ada salah sih. Gue lumayan rekomen gitu loh. Ya itu sih pendapat gue begitu sih soal Skyflake ya. Lain daripada itu sih ya ini jam bagus lah bro gitu, karena movementnya udah spring drive, udah gitu juga finishing Grand Seiko mah udah nggak usah diragukan lagi lah, keren gitu loh. Jangan kata model ini, model yang lebih basic daripada itu, model Grand Seiko yang gue punya mah modelnya di bawah ini kelasnya gitu. Itu aja finishingnya mantap, apalagi yang ini gitu. Jadi kalau memang suka dan gak keberatan power reserve di depan, ambil aja, nggak apa-apa gitu ya. Itu sih rekomendasi gue, semoga membantu ya bro ya. Oke, guys, kalau misalkan kalian suka horologi, jangan lupa guys subscribe channel ini. Dan kalau misalkan kalian punya pertanyaan seperti Bro Felix, boleh langsung post komen, dan nanti kalau menarik nanti gue akan bahas ya guys ya. Oke, sampai jumpa di video gue jam berikutnya. Kalau kalian suka jam tangan, horologi, jangan lupa subscribe channel ini. Makasih guys udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.